Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua episode ke-47. Kali ini kita akan membahas mengenai saham ini naik 500% di tahun 2020. Apakah ini saham terbaik di tahun 2020? Hari ini gue bersama Sigma. Halo. Iya, kita lagi berdua. Untuk Julio dan dia belum bisa hadir, mungkin next week bakalan bisa menemani kita Full team kembali. ya. Ya, full team. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk kita ada promosi Karya Karsa kita untuk mendukung kita secara finansial melalui GoPay dan OVO, dan itu bisa link supportnya ada di deskripsi bagi kalian yang berkenan. Ya lumayan lah ya bantu-bantu kita dari info yang udah kita kasih secara gratis. Yoi. Oke, langsung aja untuk saham dengan return terbaik di 2020. Yang pertama adalah BNLI atau Bank Permata. Ini Bank Permata naik 92,9% atau 93% dengan market cap 69 triliun rupiah. Kemudian yang ini yang kita bilang adalah saham yang naik 500% selama tahun 2020. Jawabannya adalah Bang Arto. Gila. Bang Jago. Bang Jago. Ini bukan Literally Bang Jago. Iya, literally Bang Jago ya. Maksud gue ini bukan yang ampun Bang Jago, bukan yang itu ya. Maksudnya ini bener-bener Bang Jago gitu. Namanya Bang Jago. Nanti akan gue jelasin nama sebelumnya apa dan siapa pemiliknya, gue akan jelasin. Market cap-nya 31 triliun. Ini tadinya nggak segini ya market cap-nya. Ini melonjak banget pas sama naik 500%. Yang ketiga adalah MDKA. MDKA ini Berniaga Cooper naik 83%, ada UT United Tractor naik 20,8%, MTech 53%, Tower 31%, Inco 34%, KF Kimia Farma ini naik ke 176,8% atau 177%. Kemudian ada Mayora naik 21%, dan yang terakhir ini saham idola banyak idola kita semua ya, saham idola kita semua, Bank Rakyat Indonesia, BRIS naik 340,9%. Meskipun gue pribadi nggak beli. Lo beli nggak, Mbak? Kagak. Gue tuh kayaknya 2 tahun yang lalu gue masih punya kan. Tapi karena mandek aja ya udah gue Udah lo lepas. jual ya? Iya, gue nggak Iya, punya. mana kita tahu ya. Iya, gue nggak punya. Sigma juga nggak punya. Kayaknya si dia sama Juli juga nggak punya sih feeling gue. Karena mereka nggak ada, kayaknya nggak kepikiran buat beli kayak gini. Dan kalau kita telah satu persatu ya, saham mana sih yang emang pantas naik gitu loh di tahun 2020 ini. Sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam, yang MDKA ini memang pantas untuk naik. Ini pernah kita bahas juga di beberapa episode sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa lihat di link atas. Kemudian ada Inco. Inco ini juga patut untuk naik ya, pantas untuk naik. Ini juga udah pernah kita bahas. KF juga. KF menurut lu pantas naik nggak, Mbak? KF ya. KF gue nggak begitu ini sih. Cuma dia KF sih, 100. iya, Ya wajar 172. aja sih. Karena ya emang berkaitan sama kesehatan gitu Iya, kan. kesehatan ya. Tapi kalau dari segi kinerja sih, ya sebenarnya sih biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nah, ada euforia dari vaksin, apa segala Dari yang macam. itu vaksin. Ya, dari Bukan. obat segala macam. Jadi naik signifikan gitu. Mayora sih ya sosok lah, nggak luar biasa amat. Tapi dia masuk di sini karena market cap besar 55 triliun. Kemudian ada BRIS. BRIS ini memang pantas untuk naik karena labanya juga naik signifikan, jadi nggak masalah dia naik 340%. Dan ada mau merger juga kan, itu nambah bumbu-bumbu manis, jadi sahamnya naik lebih tinggi lagi. Sebenarnya kalau yang agak-agak gimana-gimana tuh ya Bang Arto ini sih, Bang Jago gitu maksudnya. Bang Jago ini ya sebenarnya dari segi laba, revenue ataupun operatingnya itu ya masih negatif sih sampai sekarang. Oh, BTW kalau yang KF tadi tuh ya sebenarnya sih ya dia emang paling murah. Udah gitu net income-nya pun masih positif gitu di Oh, kuartal masih 3 positif ya. Inaf. dibandingin nama Inaf ya. Oh, oke. Gitu sih. Kalau Inco ini kan karena harga nikel naik ya. Harga nikel naik signifikan, kemudian ada MDKA. MDKA ini ya harga emas lah ya, namanya udah Merdeka Cooper Gold gitu loh. Ya pasti harga emasnya naik signifikan, makanya naik. Kalau UT ini agak membingungkan sebenarnya. Dia memang punya tambang emas, cuman nggak seberapa tambang emasnya. Dan kinerjanya masih belum bagus juga. Tapi sahamnya udah naik 20,8%.
Jadi rata-rata di yang naiknya bisa puluhan persen ini rata-rata ya emang saham defensif yang pertama. Seperti Mayora, nih Mayora saham defensif. UNVR nggak masuk 10 besar ini sayangnya. Kemudian ada saham yang berhubungan dengan emas, MDKA, United Tractor. Inco ini ya nikel, cuman ada emasnya juga setahu gue sih ya. Apa nggak ada ya? Coba deh koreksi kalau gue salah. Kemudian untuk apa? Untuk yang Bank Permata BNLI ini meskipun naik 92,9% ya sebenarnya sih nggak ada isu yang terlalu signifikan ya, karena dari segi kinerja pun nggak ada apa-apanya. Ini kayaknya kayak isu yang sama bolak-balik digoreng aja deh, ya nggak sih? Iya, kan akuisisinya udah selesai dari tahun kemarin sebenarnya sih. Kalau dipikir-pikir udah selesai akuisisinya resminya ya tahun ini gitu loh. Emang udah di full step sama Bangkok Bank, ya iya maksudnya. Cuman ya kayaknya sih baru naik pas bulan apa gitu ya. Gue sama Julius sempat bahas juga kan yang Bank Permata ini apakah udah kemahalan atau enggak gitu kan, waktu itu sempat bahas juga. Dan emang waktu itu naiknya udah kencang banget dan akhirnya turun lagi kan. Iya, dari 1.000 ke 3.000-an sih. Iya, sekarang udah 2.500 ke 2.600 itu. Itu dalam waktu seminggu coba. Iya, kencang banget emang waktu itu. Nah, abis ini kita mungkin bahas Bang Jago ya. Oke. Nah, Gimana ini adalah tuh? siapa pemilik Bang Jago. Jadi Bang Jago ini sebelumnya adalah Artos Indonesia dari tahun 92 sampai 2020. Jadi Bang Artos ini didirikannya tahun 92 dan setelah diakuisisi ini namanya ganti jadi Bang Jago. Bang Jago mulai lupa dari bulan apa itu ya, gue lupa 2020 sampai sekarang jadi Bang Jago namanya. Nah, yang menarik ini sebenarnya ownernya. Siapa owner dari Bang Jago? Bang Jago ini ownernya adalah PT Metamorphosis Ekosistem Indonesia atau MEI sebesar 37,65% dan Welltrack Technology atau WTT itu sahamnya sebesar 13,35%. Mereka ini digabungin jadi satu, saham pengendali adalah 51% dan publik 49%. Dan PT Metamorphosis Ekosistem Indonesia ini dimiliki oleh Pak Jerry Eng. Jerry Eng ini adalah mantan bankir BTPN. Dan kemudian Welltrack Technology atau WTT ini dimiliki oleh Pak Patrick Waluyo. Pak Patrick Waluyo ini adalah pendiri Northstar, investor Gojek. Dan kalau kalian pernah menarik ya. Iya. Dan kalau kalian mau diteliti lagi, Northstar itu kalau nggak salah punya saham di BTPN dulunya. Kalau mau teliti lagi. Apa sekarang masih ya? Gue agak lupa. Dulu kan BTPN ini kan dulu dimiliki oleh sama Saratoga, terus Saratoga jual untung. Kalau nggak salah yang beli Northstar apa siapa ya? Mungkin kayaknya Northstar deh waktu itu yang beli. Kemudian sekarang dijual lagi ke Sumitomo, kalau nggak salah sekarang ownernya. Oh iya, BTPN Sumitomo ya, baru ingat. Iya Sumitomo. Jadi ya sebenarnya sih mereka berdua ya circle-nya di circle yang sama lah ya kalau bisa dikatakan. Jadi kenapa bisa barengan beli Bang Artos? Ya karena circle sama. Dan kalau menurut gue pribadi, Pak Patrick Waluyo ini membeli Bang Jago ini ya sebenarnya mungkin ya ini dugaan gue. Siapa tahu kalau Gojek butuh bank ya bisa pakai ini vehicle-nya. Ya nggak sih Mbak? Bisa jadi sih. Ya, gue ingetnya investor Gojek. Bentar lagi kan Gojek sama Grab itu kan bau-baunya maksudnya dengar-dengar mau merger gitu kan. Nah itu sebenarnya sih nggak boleh sih Mak. Sebenarnya nggak boleh. Iya, monopoli dong. Itu monopoli. Lalu mereka siapa? Kalau monopoli mereka bukan BUMN. Masalah itu aja. Yang boleh monopoli kan BUMN doang di Indonesia. Yang lain nggak boleh. Iya, saingannya siapa ya? Iya, saingannya siapa? Uber juga kan udah ini diambil sama Grab juga kan. Iya, kalau mereka misalnya jadi satu entitas gitu ya itu nggak boleh sebenarnya. Udah nggak ada prinsip persaingan usaha sama sekali. Nah, kenapa, Mak? Gue baca yang di daerah mana gitu mereka kayak punya ininya sendiri, kayak apa sih namanya?
punya kayak ojolnya sendiri gitu, cuma di daerah mana gitu, bukan di Pulau Jawa sih. Oh gitu. Cuma kan kalau di Jakarta sendiri kan taunya kan cuma Grab sama Gojek ya yang aktif gitu. Iya, sebenarnya sih ada banyak ya yang lain juga tuh, taksi Iya, online, ojek online. Cuman emang namanya nggak sebesar mereka berdua untuk Gojek sama Grab. Sebenarnya ada sih kalau kita cari di App Store tuh ada yang lain-lainnya. Gue cuma lupa apa iya ya. namanya gitu. Sebenarnya ada. Heeh, Ya, cuman ya heeh. nggak sebanyak Gojek sama Grab itu aja intinya. Iya, Dan kalau ojolnya kan mereka nih. ojolnya kan mereka. Hmm. Dan apa ya? Gue mikir sih Bang Jago ini ke depannya ya bakal terus berkembang sih kalau misalnya dikelola, ya pasti dikelola dengan baik lah ya. Orang mantan bankir BTPN masa nggak bisa ngelola bank sih. Gue mikir gitu Iya. aja. Cuman ya butuh waktu lah, nggak dalam waktu yang cepat. Pasti butuh waktu bertahun-tahun. Nggak mungkin dalam waktu cepat tuh akan naik. Arto nih buku berapa ya? Masih buku 3 ya? Gue kurang tahu buku berapa. Dan Arto ini kenapa naiknya sampai 500% ya sebenarnya karena ini ya, ada right issue. Jadi right issue-nya itu gue lupa di harga berapa. Nah, ada right issue itu harganya naik signifikan. Sebenarnya gara-gara itu sih salah satunya. Dari ada corporate action ya mirip-mirip sama Breeze lah. Breeze kan juga ada corporate action. Di samping labanya memang naik signifikan. Nah, udah kita bahas Bang Jago. Nah, kita bahas mengenai saham terbaik 2020 versi masing-masing. Kali ini dari gue dulu. Versi masing-masing, oke. Iya, saham terbaik menurut gue pribadi di 2020 adalah Indika Energy atau INDI. Di mana INDI ini dari titik terendahnya secara ini ya closing price paling rendahnya ke titik tertinggi closing price-nya di bulan Desember itu udah naik 347,4%. 347%. Jadi bagi yang megang Indi dari harga 400 sampai sekarang itu udah untung sekitar 347%. Wow. Lumayan banget ya. Lumayan banget. Dan ini ada 300%. Iya, dan ini mengejutkan lagi udah sejak awal tahun sampai detik ini saham Indi telah naik 46%. Wow. Jadi ibaratnya lu dari awal tahun lu masih bisa untung. Lu nyangkut ke 400, lu average down lu masih bisa untung. Itu ya unbelievable banget sih. Kalau gue pribadi gue megang itu dari bulan Juli kalau nggak salah. Juli pertengahan lah di sini nih kalau nggak salah gue beli nih. Apa di sini ya gue lupa. Iya masih inilah lumayan banget sih Iya Juli. masih early stage juga sebenarnya sih meskipun nggak early banget. Kalau early mah ya di ini ya di apa? Pas di 400 ini. Itu dukun kayaknya kalau ngambil di situ. Kalau belum dijual sampai sekarang. Iya, siapa tahu ya Maya. Iya. Orang lagi keadaan nggak jelas banget waktu itu. Tapi ini yang menarik lagi dari 1 bulan yang lalu dari awal November itu naiknya 86,6% atau sekitar 87%. Jadi saham ini memang luar biasa banget naiknya dan gue pribadi pun ngerasain keuntungan yang emang lumayan banget sih dari ini. Jadi menurut gue saham terbaik ini ya Indika Energy kalau menurut gue. Nah, saham yang kedua ini dari Sigma gimana, Mak? Kawas kita, Mak? Apa tuh? Was kita ini karena sebenarnya ya terbaik karena gue megang aja sih. Kalau gue nggak megang nggak terbaik. Nggak terbaik, oke. Dan sebenarnya kalau dari year to date gitu kan harganya dia tuh masih 1.500. Jadi sebenarnya belum balik juga gitu ke harga year to date, ke harga akhir Desember gitu. Dan sama dia juga naiknya kan baru mulai sekitaran Oktober ini kan. Oktober dia baru naik sampai November. Sekarang. Yaitu sekitar dari 500-an sampai sekarang kan tadi tuh sempat 1.200. Oh, sempat 1.200 tadi ya? Itu berarti udah sekitar 200% lebih sih ya. 200% lebih. Dan kalau dari titik terendahnya itu di harga 398 kalau nggak salah itu udah naik 185%. Pasti lu apa lah ya titik terendahnya orang lu punya ya kan? Iya. April ya itu ya sama sih. Dan 1 bulannya was kita itu menghasilkan 57,6%. Jadi dalam sebulan harga saham naik 57,6% dan year to date masih minus 23,6%. Tapi kalau gue lihat
masih jauh lah ya untuk ke 1.600 lagi, masih 1.200-an kan, masih belum sampai Iya, atas banget gitu loh. sebenarnya target gue sih 2000 ya. Target tuh Muluk 2000. banget ya. Iya. Sebenarnya 2000 itu bukan hal yang muluk sih, Mak. Kalau misalnya emang Iya. tahun depan balik lagi gitu ya, nggak, bukan yang muluk sebenarnya. Itu mah Iya, target. wajarnya emang di situ gitu. Iya, itu mah ya biasa aja Oh. kali, Mak. Kalau misalnya dalam keadaan yang normal ya, segitu kan. Normalnya. Normalnya segitu. Ya Iya. 1.500 sampai 2.000 lah. Itu normalnya dia di situ kan biasanya. Heeh. Iya, Dan makanya. dan selanjutnya mungkin ini ada saham terbaik versi dia ya. Tapi nggak apa-apa. Gue juga Ini sebenarnya kayaknya hampir semuanya. hampir semua orang Indonesia kayaknya yang investasi di pasar modal pasti punya saham ini rata-rata ya. Jadi dari lowest ke high sekarang ditutupnya hari ini tuh 4.400 kalau nggak salah, ini based on penutupan kemarin. Jadi itu udah naik 98%. Mungkin sekarang sekitar 100% kali. Dan satu bulannya Bisa. itu 27,2% dan year to date itu minus tinggal 2,3%. Jadi luar biasa sekali Bank BRI. 2%. Udah hampir balik modal ya dari yang Iya. turun sampai 2.300 atau 2.200 itu sekarang udah di 4.400 lagi. Jadi udah hampir balik modal dan selamat yang sudah beli dan tahan sahamnya dari harga 2.200 sampai detik ini. Gue sendiri udah berapa kali jual, terus gue beli buyback lagi. Jadi strategi Bolak-balik lah udah ya. bolak-balik. Sekarang masih pegang juga dan kayaknya sih untuk sampai tahun depan gue akan terus megang BRI sih. Karena sayang average bawahnya. Sama kayak gowas kita tadi sih. Kayaknya sih story-nya masih panjang gitu. Iya. Average-nya juga rendah banget kan, jadi udahlah. Iya. Kemudian ada Bank Mandiri ini Julio ya kalau Bank Mandiri. Julio ya. Bank Mandiri ini dari lowest-nya naik 78,8%. Lumayan juga sih satu bulannya, tapi cuma hanya 11,3%, nggak begitu bagus. Tapi dia positifnya adalah dari year to date sampai sekarang itu masih minus 13,4%. Jadi peluang untuk rebound masih tinggi jika dibandingkan sama si BRI. Jadi BRI kan udah mau balik modal tuh ibaratnya kan. Kalau Bank Mandiri ini kesempatan ke atas masih bisa ada lagi karena masih minus 3%. Ya di antara ini yang memang si Indika Energy aja sih yang terlalu kurang ajar ya, masa udah perusahaannya rugi. Year to date 46%. Ya agak-agak gimana sih sebenarnya. Tapi gue yakin sih dalam waktu deket pasti si Indi bakal pullback sih, at least ke 1.600 lah atau 1.500 buka ya kan, bakal koreksi dulu. Pullback ya. Soalnya ya nggak sehat sih, maksud gue ya bullish ya, cuman dalam sebulan lu naik sampai 86% ya nanti dulu pasti ada remnya. Iya sih. Naik-naik terus kan. Nah, sebenarnya ini saham terbaik versi Porto kita sih. Iya, versi portal kita masing-masing. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ini kan subjektif ya, bukan objektif gitu. Iya, benar-benar. Kalau kita objektif mah kita ya pakai valuasi, kita pakai kinerja perusahaan segala macam. Tapi ini kita lihat secara subjektif aja kan. Nah, ini kita mau coba lihat valuasi saham dari Indi, terus ada BRI, Bank Mandiri, sama si Waskita. Valuasi gimana sih? Dan kalau kita lihat valuasi dari masing-masing perusahaan ini dari datanya dari ini ya, IPOT Indo Premier atau IPOT. Kalau kita lihat PBV dari Bank Mandiri 1,6 kali, BRI 2,7, Indi 0,6, Waskita 0,7 kali. Jadi seperti yang tadi gue bilang, ya wajarnya ya 2.000 sampai 1.500 karena sekarang si PBV-nya book value per share-nya si Waskita tuh 1.700. Indi itu 2.600. BRI ya, BRI nggak mungkin lah 1.600. BRI besar. Orang juga kayak gua gitu yang lainnya ya udah pegang di bawah, mana mungkin dijual saham BRI, itu udah nggak mungkin lah. Kalau PBV 0, itu nggak mungkin. Kemudian Bank Mandiri 1,6, ini juga sama ya, ibaratnya kalau orang udah beli di bawah ya udah dia bakal di hold sama dia bakal lama. Dan kalau kita lihat di sini memang sales growth-nya lumayan parah ya turunnya. Ini
waskita 46%, kemudian mengalami kerugian juga, Indi rugi, kemudian waskita rugi, Bank Mandiri dan Bank BRI masih positif. Jadi ya memang untuk keempat saham ini apa ya, kayak sahamnya sih masih bisa dikatakan bahwa kalau dibilang under value ya masih under value ya Mah ya, si Indi sama Waskita kalau secara PB Iya. sih ya, bukan secara kinerja. Kalau kinerja memang mengecewakan banget, masih rugi segala macam. Cuman ekspektasi orang apabila si ekonomi tahun depan pulih, kemudian harga batu bara pulih juga tahun depan, maka dua saham ini bakal bisa naik lagi ke depannya. Cuman ya balik lagi ya, kalau kasus COVID-19 ini kan masih luar biasa parah ya, maksudnya hari ini juga data hariannya juga naik sampai 8.000 orang. Jadi ya bukan nggak menutup kemungkinan di tahun depan bisa ada trouble yang lebih parah lagi. Gua harap sih jangan ya, maksudnya jangan sampai ada kejadian kayak begitu lagi gitu. Tapi ya kita sebagai seorang investor dan trader harus siap siaga dengan segala kemungkinan yang ada gitu. Masih proses recovery lah Iya, ya. masa recovery juga gitu. Dan kalau sekarang kan harapannya udah tinggal vaksin doang kan. Udah nggak ada harapan lagi sebenarnya. Iya Ya, sih, benar juga sih. Vaksin emang vaksin udah ada itu, tinggal uji klinis segala macam. Ya udah, tinggal dikasih vaksinnya ke orang-orang. Tapi bukan berarti pandeminya hilang ya. Pandemi masih ada di sekitar kita itu. Jadi ya tetap disiplin juga sih ya. Jaga kesehatan masing-masing lah intinya di situ. Nah, kalau mungkin kita kan nggak bahas ISG dulu ya, soalnya gue juga lupa tadi catnya kayak gimana. Jadi mungkin kita lihat dari BRI aja deh. Kita lihat dari BRI aja deh. BRI kan mirip-mirip ya chartnya sama ISG. Jadi dari sini bisa kita lihat ISG ke depan kayak gimana. Penopang lah ya. Iya, penopang lah ya kira-kira. Jadi kemungkinan ISG sih kalau di bulan Desember ya memang bakalan positif sih ya Maya, dari 10 tahun terakhir nggak pernah turun di bulan Desember ISG. Mungkin apa perlu kita bikin di minggu depan ini ya saham-saham yang bisa naik yang naik kencang lagi di bulan Desember. Mungkin kita akan di 2020-nya karena di 2019 kita udah pernah bikin. Mungkin kita bikin ini coba kalau enggak ini aja kan gue lagi buka indeks juga nih, apa gue gantian share screen dulu kali ya? Boleh. Coba buka sebentar ya. Coba. Nah tuh kelihatan nggak tuh? Bentar, masih belum kelihatan Mak? Belum ya? Share screen belum kelihatan ya? Ya belum. Nah mungkin bentar. Kagak kelihatanan. Kagak. Oh enggak ya? Iya. Ya udah gue stop aja deh. Haus risam. Udah gue stop aja deh. Oke, tadi lanjutan mau jelasin apa yang BRI? Nah, untuk yang 10 tahun terakhir ya? Iya, untuk 10 tahun terakhir kan saham ISG nggak pernah turun ya. Kalau untuk 10 tahun terakhir di tahun 2019 kemarin kita sebenarnya sempat bikin 10 saham terbaik di bulan Desember gitu. Mungkin kita tahun ini akan bikin lagi untuk 10 atau 5 lah saham terbaik di 2020 di bulan Desember gitu, saham yang selalu naik di bulan Desember. Mungkin kita akan bikin lagi sih. Kita akan lihat-lihat lagi saham apa aja yang bisa naik dengan kemungkinan terbesar di bulan Desember ini. Dan feeling gue dan penglihatan gue kemungkinan ISG itu naik, cuman naiknya paling berapa persen menurut lo Pak? Lebih lambat kali ya, iya sih naik. Lebih lambat iya, naik. Paling tinggi gue rasa 3% kalau gue. Itu buat tahun ini atau tahun depan? Buat bulan Desember aja. Oh Desember aja. Menurut gue 3% sih. Soalnya di November kan naik 9%. Di November itu naik 9%. Menurut gue paling 3%-an doang lah. Dan itu nanti gue rasa sih ya, di pertengahan
Desember nanti ada koreksi-koreksi dikit sih, nanti pas di akhir baru digas lagi ntar ISG naiknya kencang. Iya pertengahan ya Ya kayaknya koreksi pertengahan dikit tuh biasanya gitu. tuh koreksi tuh, biasanya pertengahan tuh. Ntar baru pas akhir Desember di liburnya dikurangin kan. Nah itu baru tuh tanggal 28 sampai 30 tuh digas lagi nanti. Hari ini sih kayaknya ada sinyal ini sih ya. Sinyal ya doji sih bukan, cuma kayaknya Udah mulai ini ya, udah mulai koreksi lah ya. Dan mungkin itu dulu untuk dari Rakyat Kapitalis untuk episode ke-46 kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun itu Rakyat Kapitalis. Jangan lupa follow Twitter kita Rakyat Kapitalis. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa email kita juga ke rakyatkapitalis@gmail.com. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke sana. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio Rakyat Kapitalis. Oh ya, sebagai disclaimer, ini segala rekomendasi dan analisis saham yang diberikan oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gue Farhan dan Sigma pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.